Saudara, Festival Semana Santa sudah diadakan sejak 500 tahun yang lalu. Setiap tahun banyak turis dari mancanegara atau Indonesia yang datang ke sini untuk merayakan Paskah di sini. Selamat datang di Larantuka. Saudara, sekarang gue sedang dalam perjalanan ke Larantuka dari kota Maumere yang berjarak sekitar 130 km. Kota Larantuka atau dikenal julukan Rainha Rosari berasal dari bahasa Portugis yang artinya Kota Maria. Larantuka merupakan ibu kota Kabupaten Flores Timur yang terletak di kaki gunung Ile Mandiri. Kota kecil di ujung timur Pulau Flores ini menyimpan sejuta keunikan dan keindahan baik dari alam maupun budayanya. Awalnya, Larantuka merupakan pusat perdagangan Portugis di wilayah Indonesia bagian tenggara. Banyak dari pedagang rempah Portugis tinggal di rumah warga setempat sambil memberitakan Injil. Makanya, tidak heran jika Larantuka merupakan salah satu kota yang berperan penting dalam berkembangnya agama Katolik di Indonesia. Dan warisan dari Portugis masih terasa sangat kental, baik secara arsitektur maupun budayanya. Salah satunya, upacara Semana Santa. Saudara, Semana Santa itu diambil dari kata semana yang artinya minggu dan santa yang artinya suci. Jadi Semana Santa adalah seminggu menjelang Paskah. Ini dia kemeriahan Festival Semana Santa di Larantuka. Sepekan menjelang puncak perayaan Paskah, umat Katolik di Larantuka mengawali upacara dengan Rabu Abu atau dalam bahasa setempat disebut Rabu Trewa. Upacara ini dimulai sejak pagi hari, di mana masyarakat sekitar melaksanakan ibadah di kapel atau gereja kecil. Di Larantuka terdapat 3 kapel utama, yaitu Kapela Tuhan Meninu, Kapela Tuhan Ma, dan Kapela Tuhan Ana. Upacara pagi hari akan terasa sangat tenang. Tapi kalau sudah malam, suara drum dan seng yang dipukul-pukul akan terdengar di mana-mana. Suasana berisik yang terasa di seluruh kota menggambarkan bagaimana gaduhnya para prajurit ketika hendak menangkap Yesus. Saudara, sekarang gue lagi ada di Kapela Tuhan Ma. Di sini akan ada prosesi pembukaan patung Bunda Maria yang sudah selama 1 tahun disegel. Dan biasanya setiap 1 tahun sekali di Minggu Paskah ini akan dibuka. Kita bisa lihat mayoritas orang yang datang ke sini itu pakai pakaian berwarna hitam. Karena emang suasananya udah mulai berkabung sebelum Yesus disalibkan. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, adik dan kora-kora, sebagai hamba-hambamu, sebagai budak-budakmu, sebagai pelayan-pelayanmu, dan Tuhan. Saudara, sekarang gue lagi ada di Kapela Tuhan Ma. Di dalam sini ada Tuhan Ma atau patung Bunda Maria yang sedang ada tradisi dicium oleh pertama tadi ada keluarga raja dulu, terus baru habis itu boleh para peziarah. Katanya konon kalau berdoa di sini udah langsung cium patung Tuhan Ma, doanya akan dikabulkan. Saudara, tadi kita udah dari Kapela Tuhan Ma, sekarang gue lagi ada di depan Kapela Tuhan Ana. Di sini juga lagi ada prosesi, kita lihat langsung aja. Di sini di dalam tuh ada peti, katanya isinya Yesus tapi nggak pernah dibuka dari sekitar 5 abad yang lalu. Jadi intinya bahwa Kamis Putih ini sama peziarah atau warga umat datang untuk berdoa dan memohon berkat. Saudara, sekarang gue lagi bersama dengan Mama Mary, salah satu penduduk yang tinggal di Larantuka. Kalau di sini itu katanya kalau Semana Santa pada saat selesai Rabu Trewa, itu terus orang berhenti bekerja. Itu benar, Ma? Iya, benar. Itu menurut tradisi dari dulu. Sudah dari dulu ya? Dulu. Jadi yang lebih khusus lagi pada hari Jumat Agung ini. Oh iya. Hari kematian Yesus. Orang diam, jadi berkabung, terus kemudian tidak ada hura-hura. Semana Santa ini biasa turis yang datang ramai sekali ke sini kan? Ya. Tapi hotel di sini kan terbatas. Terbatas, ya, betul. Katanya sih yang saya dengar-dengar dari semua orang tuh yang datang ke Larantuka, katanya kalau nggak dapat hotel, itu nginep di rumah warga saja.
Itu Bisa, benar nggak sih, bisa, iya bisa. Kadang warga itu merasa bahwa yang tamu yang datang ini kan orang yang mampu lah. Seperti Iya. turis-turis itu kan hidupnya berbeda dan budaya Iya. kami di sini tuh. Apakah mereka bisa menyesuaikan diri tinggal di rumah warga? Oh, tapi kebanyakan warga dengan tangan terbuka mau Terbuka menerima. mau menerima, Pak. Ada biaya khusus nggak sih yang kayak harus sekian gitu kalau ngilang? Tidak ada ya. Tidak. Jadi di sini saling bahu-membahu, membantu, Benar. saling sesama tetangga, sesama keluarga, bahkan kepada para pendatang gitu Mama ya. Pak. Makanya Larantuka Kalau itu kota yang pendatang. sangat damai. Pada Kamis Putih dilakukan tikam turo atau pemasangan pagar lilin di tepi kiri dan kanan di sepanjang jalur yang akan digunakan untuk prosesi di hari berikutnya. Berbeda dengan malam Rabu Trewa, suasana kota Larantuka akan berubah hening. Segala aktivitas dalam kota dihentikan, di mana seluruh masyarakat dalam keadaan berkabung. Mereka di sini mengelilingi kota jalan salib sambil menyanyikan kidung-kidung pujian. Tradisi ini adalah untuk memperingati bagaimana sedihnya Bunda Maria yang kehilangan anaknya yang tunggal. Saudara, sebelum gue melanjutkan prosesi berikutnya di upacara Semana Santa, sekarang gue mau lihat sesuatu yang keren dulu. Tidak jauh dari Larantuka, ada sebuah komunitas menganyam di desa Hulu Blolong. Kita lihat langsung. Saudara, sekarang gue lagi ada di Pulau Solor, lagi di desa Hulu Blolong. Di sini ada komunitas Duanyam. Ya, Ya, ada apa aja, Ma? Ada tas ya. ada tas, ada tikar, ada tali, ada toba, ada sobe, ada dese, Wah, dan banyak kelekang. sekali. Menganyam ini sejak kapan sih, Mama Mary? Sejak SD kami dikasih praktek dulu SD, Mhm. anyaman keterampilan dari ini. Oh, Daun. dari daun lontar. Ya. Prosesnya berapa lama sih, Ma, untuk bikin sebuah produk misalnya ini? Dia tergantung besar dan kecilnya. Kalau kecil kayak begini bisa butuh 9 jam. Itu untuk pesanan ke hotel kah? Atau untuk... Kalau dese mini kayak kecil itu pesanan ke hotel nanti di Bali. Oh, untuk ke hotel di Kalau Bali. ini ada yang ke Jakarta. Kalau kayak tikar begini ke Jakarta nanti dibuatkan tas, dibuatkan sendal, dibuatkan dompet. Oh, ada tasnya juga Iya. seperti itu. Jumat Agung merupakan puncak dari pelaksanaan Semana Santa karena hari ini dilaksanakan proses arak-arakan patung dari pusat kota Larantuka hingga Pantai Kuce. Prosesi ini untuk mengenang proses sebelum penyaliban Yesus Kristus. Setelah arak-arakan selesai, patung akan dikembalikan ke gereja katedral. Setelah itu, akan ada perayaan Ekaristi Malam Paskah sebagai sumber dan puncak iman. Saudara, hari ini adalah hari Jumat Agung, di mana di sini di Larantuka akan ada prosesi Laut Tuan Meninu. Tuh lihat di belakang udah ada kapalnya yang nanti akan ke laut. Di sini rame banget, saudara. Saudara, prosesi Laut Tuan Meninu bisa disaksikan lewat darat ataupun juga lewat laut, kayak gue. Saudara, bisa lihat ya di belakang gue ini kapalnya ramai banget karena hampir semua kapal yang ada di Larantuka ini ikutan prosesi Laut Tuan Meninu. Saudara, gue seneng banget akhirnya gue bisa ngeliat kemeriahan secara langsung perayaan Festival Semana Santa di Larantuka. Budaya, warisan, dan tradisi leluhur masih dijaga hingga saat ini. Tidak hanya itu, perbedaan agama juga bukan masalah di sini. Berbeda agama tidak berarti masyarakatnya tidak bisa hidup dalam damai. Larantuka sudah memberi contoh nyata bagaimana kerukunan umat beragama sangat harmonis, bahkan saling menolong satu sama lain. Mudah-mudahan kedamaian itu nggak cuma ada di Larantuka, tapi juga bisa tertular ke seluruh Indonesia. Gimana? Supaya nggak lupa, langsung aja gue tulis di www.indonesiakaya.com. Ayo kita semua sama-sama baca, supaya kita semua sama-sama jadi orang Indonesia kaya. Saudara, ternyata Festival Semana Santa di Larantuka seru banget. Habis ini gue harus kemana lagi ya? Kalau kalian ada ide, langsung aja tulis komen di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe, oke? Sampai jumpa!